Halo semuanya, selamat datang di kelompok pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas salah satu materi penting dalam dunia bisnis, yaitu struktur organisasi bisnis. Materi ini penting untuk dipahami karena setiap perusahaan, baik kecil maupun besar, pasti membutuhkan sistem pengaturan kerja supaya semua kegiatan bisa berjalan rapi, terarah, dan efektif. Lewat penjelasan ini, kami berharap kalian bisa mengerti bagaimana struktur organisasi bekerja, apa saja fungsinya, jenis-jenisnya, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukannya. Langsung saja kita mulai dari hal yang paling dasar. Pertama-tama, apa sih sebenarnya struktur organisasi itu? Struktur organisasi adalah gambaran mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Lewat struktur ini, kita bisa tahu siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, serta bagaimana aliran kerja atau alur komando berjalan dalam sebuah organisasi. Ibaratnya, struktur organisasi itu seperti peta dalam perusahaan. Tanpa peta, kerja bisa saling tumpang tindih, komunikasi tidak jelas, dan perusahaan bisa berjalan tanpa arah. Maka dari itu, struktur organisasi membantu menciptakan keteraturan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lebih mudah dan efisien. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita masuk ke fungsi dan tujuannya. Kenapa struktur organisasi itu penting? Yang pertama, struktur organisasi memberikan kejelasan tanggung jawab. Setiap orang memiliki tugas dan kewajiban yang jelas, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilaporkan kepada atasan. Kedua, struktur organisasi memperjelas kedudukan setiap anggota perusahaan. Dengan struktur yang jelas, kita bisa tahu apakah posisi kita berada di level staff, supervisor, manajer, atau direktur. Selain itu, kita juga bisa melihat hubungan kerja dengan bagian lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketiga, struktur organisasi menjelaskan arah komunikasi dan jalur hubungan kerja. Misalnya, karyawan bagian produksi harus melapor kepada kepala produksi, bukan langsung ke direktur utama. Jalur ini penting agar koordinasi berjalan dengan lebih rapi. Keempat, struktur organisasi membantu menjelaskan uraian tugas dan beban kerja secara lebih detail. Dengan pembagian kerja yang jelas, pekerjaan tidak tumpang tindih dan masing-masing orang bisa fokus pada tanggung jawabnya. Selain itu, pimpinan juga bisa lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahannya. Jadi, secara keseluruhan, struktur organisasi membantu perusahaan bekerja dengan lebih terarah, terkoordinasi, dan juga efisien. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu jenis-jenis struktur organisasi. Ada 6 jenis struktur organisasi yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Kita bahas satu persatu dengan contoh dan penjelasan yang mudah dipahami. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Struktur ini membagi perusahaan berdasarkan fungsi-fungsi utama, misalnya pemasaran, keuangan, SDM, produksi, dan sebagainya. Orang-orang yang pekerjaannya mirip ditempatkan dalam satu bagian. Struktur ini paling banyak digunakan pada usaha kecil dan menengah. Kelebihannya, biaya operasional lebih rendah, pengawasan lebih mudah, orang bekerja sesuai bidangnya sehingga lebih terfokus. Selanjutnya, ada kekurangan yaitu koordinasi antar bagian bisa lambat. Kerja tiap bagian sering berjalan sendiri-sendiri. Karyawan juga kurang punya kesempatan memahami bidang lain. Yang kedua, ada struktur organisasi divisional. Struktur ini membagi perusahaan berdasarkan produk, wilayah, atau pasar tertentu. Misalnya, divisi makanan, divisi pakaian, divisi wilayah Jawa, divisi wilayah Sumatera, dan sebagainya. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar dengan banyak produk. Adapun kelebihannya yaitu fokus pengelolaan yang lebih tajam, keputusan bisa diambil lebih cepat, adaptasi terhadap pasar lebih fleksibel. Dan kekurangannya yaitu biaya operasional lebih besar yang dikarenakan banyak fungsi yang diduplikasi. Bisa terjadi persaingan antar divisi juga, dan pengawasan keseluruhan perusahaan menjadi lebih kompleks. Yang ketiga ada struktur organisasi lini. Struktur ini adalah struktur dengan jalur komando yang lurus dari atasan ke bawahan. Instruksi berjalan sangat jelas dan langsung. Struktur ini
Mirip dengan sistem militer dan banyak digunakan di usaha kecil seperti toko, warung, ataupun bengkel. Adapun kelebihannya yaitu perintah sangat jelas, keputusan yang cepat, dan pengawasan yang mudah. Kekurangannya sangat tergantung pada satu pimpinan. Jika pimpinan tidak ada, pekerjaan bisa terhenti. Tidak cocok untuk perusahaan yang besar. Selanjutnya ada struktur organisasi lini dan staf. Struktur lini dan staf adalah kombinasi antara struktur lini dengan bantuan staf ahli. Pimpinan tetap memegang komando, namun memiliki tim staf yang memberikan saran ataupun data pendukung. Kelebihannya, keputusan lebih baik karena ada analisis ahli. Kemudian, profesionalisme meningkat dan cocok untuk perusahaan jasa. Adapun kekurangannya yaitu ruang gerak staf cenderung terbatas, komunikasi antar staf bisa kurang, kadang terjadi tumpang tindih dalam wewenang. Yang kelima, ada struktur organisasi matriks. Struktur ini memungkinkan karyawan memiliki dua atasan, satu dari fungsi utama dan satu lagi dari proyek tertentu. Contohnya perusahaan yang menjalankan banyak proyek atau perusahaan multinasional. Misalnya, seseorang bekerja di divisi keuangan tetapi juga menangani proyek GoFood. Kelebihannya, pekerjaan lebih fleksibel, bisa mempercepat inovasi, kolaborasi antar divisi pun meningkat. Kekurangannya, karyawan bisa bingung dalam menerima perintah. Yang kedua yaitu potensi beban kerja berlebih dan koordinasi lebih kompleks. Struktur yang keenam yaitu struktur organisasi komite. Struktur komite adalah struktur yang mengambil keputusan secara kolektif. Tidak ada satu pimpinan tunggal, tetapi keputusan dibuat secara bersama. Biasanya digunakan pada panitia, dewan, atau tim khusus. Kelebihannya yaitu keputusan lebih objektif, tidak terpusat pada satu orang, cocok untuk keputusan strategis. Adapun kekurangannya yaitu proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat, risiko saling lempar tanggung jawab jika tidak jelas. Faktor-faktor yang memengaruhi struktur organisasi. Struktur organisasi sebuah perusahaan tidak dibuat secara asal-asalan. Ada beberapa faktor penting yang memengaruhi bentuk struktur yang dipilih. Secara umum, ada 4 faktor utama. Yang pertama, ada strategi organisasi. Struktur organisasi harus mengikuti strategi perusahaan. Jika perusahaan fokus pada inovasi, struktur yang fleksibel seperti matriks biasanya diperlukan. Tapi jika perusahaan mengutamakan efisiensi, struktur fungsional yang lebih sederhana cenderung lebih cocok. Jadi, struktur harus mendukung tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, skala atau ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks kegiatan dan jumlah karyawannya. Sehingga struktur yang digunakan juga cenderung lebih lengkap dan bertingkat. Perusahaan kecil bisa menggunakan struktur sederhana, sementara perusahaan besar butuh pembagian kerja yang jelas dan lebih terorganisir. Yang ketiga, teknologi. Penggunaan teknologi sangat memengaruhi bentuk struktur organisasi. Teknologi yang maju membuat perusahaan bisa bekerja lebih cepat dan efisien, sehingga struktur organisasi cenderung lebih ramping. Koordinasi juga lebih mudah dilakukan karena adanya software dan sistem digital. Dan yang keempat, lingkungan eksternal. Faktor lingkungan seperti persaingan, perubahan aturan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perubahan selera konsumen juga memengaruhi struktur organisasi. Ketika lingkungan berubah, perusahaan perlu menyesuaikan strukturnya agar tetap relevan dan bisa beradaptasi. Jadi, struktur organisasi dibentuk dengan mempertimbangkan strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan bisnis. Keempat faktor ini membuat perusahaan memilih struktur yang paling efektif untuk mencapai tujuannya. Demikian pembahasan singkat tentang struktur organisasi bisnis, mulai dari pengertian hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.